Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tentunya begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita manusia ini tentu tidak akan mampu jika harus menghitung satu persatu persis ya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sudah seharusnya kita secara umum ya, kemudian mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, para asatidzah sekalian yang mungkin hadir di malam hari ini, kami ucapkan terima kasih telah menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini, Masya Allah ya, dari Taman Main Royal Atin, yang mudah-mudahan Allah membalasnya dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para abah dan ummahat sekalian, para ayah dan bunda yang sudah hadir di malam hari ini, yang insya Allah kita sama-sama meluruskan niat kita dengan niatan yang ikhlas karena Allah Ta'ala, dan juga semoga Allah mudahkan belajar kita di malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini ayah dan bunda sudah meluangkan waktunya di sela-sela waktu berharganya untuk sama-sama diskusi dan belajar, maka kami mohon izin untuk menjadi teman belajar bagi ayah dan bunda di malam hari ini. Insya Allah kita akan membahas tentang topik yang ini ya, lagi apa ya istilahnya, bisa dibilang, kalau dibilang lagi apa namanya, hits-hitsnya gitu ya, tidak, karena topik ini juga sudah berkembang dari beberapa tahun yang lalu, di mana di barat sana ya, di Amerika terutama, itu banyak ya paham-paham orang tua itu menganut paham gender neutral parenting ya. Jadi mereka itu mendidik anak-anaknya, ya sudah, eh, apa ya, mereka beranggapan bahwa anak-anak itu ketika lahir ke dunia, meskipun mereka membawa ini ya jenis kelaminnya masing-masing, laki-laki atau perempuan, tapi secara orientasi ya dan peran gender itu mereka boleh bebas memilihnya. Artinya anak-anak boleh membentuk identitas gendernya sesuai minat mereka. Oh, ini kan aneh ya. Ya, anak laki-laki lahir ya, dia punya penis gitu ya. Kalau perempuan dia dengan alat vital vagina gitu ya. Tapi kok disuruh bebas itu memilih orientasi seksualnya ya, identitas gendernya. Nah, ini sedang lagi menjadi tren ya. Dan Indonesia ya ini terdampak. Biasalah orang Indonesia kan gitu ya. Baik, ya semoga Allah berikan pertolongan dan kemudahan untuk sama-sama belajar di malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Alhamdulillah. eh, Mohon izin untuk share screen-nya, ayah dan bunda sekalian. Baik. Sebelumnya kami ingin tanya kepada ayah dan bunda ini. Mungkin ayah bunda bisa ini ya, bisa jawab di kolom chat jika memungkinkan. Kira-kira usia berapa ya kita bisa memberikan pendidikan seksual kepada anak-anak kita? Silakan, mungkin bisa dijawab di kolom chat. Bisa enggak ya? Oh, sudah ada ya. Ya, ada Ibu Dewi 3 tahun. Ya, ada Ibu Eka usia 2 tahun. Lalu Ibu Lulu usia 3 tahun. Ya, Masya Allah ya. Ini kok ini ya, si usianya masih kecil-kecil ya. Sejak kecil Kak ini ya. Bayi juga mungkin ya.
Iya, ini ada yang bilang sejak toilet training ya, Masya Allah ya. Ketika sudah bisa bicara sekitar 2 tahun. Ini ternyata di sini para ayah dan bunda ini ya memiliki minat dan pemahaman yang baik tentang pendidikan gender ini. Masya Allah ya. Kami izin untuk mute dulu ya, ayah dan bunda, memute apa namanya mikrofonnya. Baik, ini ada yang 2 tahun, ada yang bilang sejak 4 tahun. Ini kayaknya nih ini ya, kita main aman ya ya bunda ya. Ya, dari sekecil mungkin usianya ya, Masya Allah. Baik, kira-kira pendidikan gender atau sex education yang paling awal yang kita berikan kepada anak-anak, yang bisa kita berikan kepada anak-anak ini apa ini ya, Bu? Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Hal apa yang pertama kali kita berikan atau kita kenalkan kepada anak-anak berkaitan dengan eh, sex education? Ini Ibu Satwika mengenalkan nama alat kelamin dan tubuhnya, Masya Allah ya. Apalagi? Ada lagi? Silakan. Ini kita brainstorming dulu seperti biasa. Ada? Oh, ini perbedaan mama dan papa. Oh, Masya Allah. Betul. Apalagi, ayah dan bunda, silakan. Yuk, kita tunggu. Apa yang bisa kita kenalkan di awal-awal usia perkembangan mereka? Mengenalkan reproduksi alat kelamin. Jadi di awal-awal itu mereka dikenalkan ini ya, bahwa laki-laki ini punya alat reproduksi gitu ya, menghasilkan apa namanya sperma gitu apa gimana? Ya mungkin nanti itu ya kita akan coba bahas ya. Kemudian memberitahu batasan yang boleh disentuh atau tidak. Ya betul. Mengenalkan jenis kelamin dia perempuan dan laki-laki betul sekali ya, Masya Allah ya, membedakan laki-laki dan perempuan, Masya Allah ini betul Ibu Salma ya. Iya, kita perlu mengenalkan jenis kelamin dia dan dia perlu ya punya kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai jenis kelamin ya, memberitahu yang boleh dan tidak boleh dilihat dan disentuh. Ya, ini menjadi sex education yang paling awal bagi anak-anak kita, Masya Allah ya. Baik. Kak Yogi cukup ini ya, cukup terkesan ya, karena ayah bunda yang ada di kelas ini ternyata memiliki pemahaman yang cukup baik ya, apa ya istilahnya awareness-nya ya, kesadarannya tinggi ya. Dengan bukti bahwa tadi ketika ditanya dari usia berapa kita boleh mengenalkan pendidikan seks kepada anak-anak kita, ternyata jawabannya ini ya 3 tahun rata-rata. Iya, jawaban 3 tahun ini jawaban yang Kak Yogi temukan di berbagai literatur ya, pendidikan Islam ataupun di pendidikan yang psikologi. Jadi kedua-duanya sama-sama kami pernah temukan literasinya berkaitan dengan, maaf kita temukan literaturnya berkaitan dengan di usia 3 tahun. Wah, Masya Allah ya. Ternyata ayah dan bunda di sini ini ya wawasannya luas-luas ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik. Kenapa? Karena kami sering ya mengadakan kegiatan-kegiatan semisal dan kita berhadapan dengan berbagai kondisi orang tua dan ternyata tidak banyak dari mereka itu peduli terhadap pendidikan seks untuk anak-anaknya. Iya, coba mungkin ayah dan bunda yang hadir di sini, eh seberapa penting sex education kepada anak-anak kita dan apa manfaatnya? Silakan, apa manfaatnya? Kalau penting, apa manfaatnya sex education untuk anak-anak? Bisa ayah dan bunda tuliskan? Kira-kira apa manfaatnya? Kalau anak-anak itu eh, punya ilmu tentang sex education gitu ya. Ada yang mau bantu menuliskannya? Karena kadang nggak dianggap penting ini. Sex education itu kadang diabaikan ya. Kadang dianggap sebagai nantilah itu hal yang secondary ya. Atau tertiary bahkan ya. Ada? Nah ini sudah ada ya Ibu Tiananda. Memahami fitrahnya, menjaga aurat, kemaluan sesuai gendernya, Masya Allah, agar terhindar dari pelecehan, ya, menjaga kesehatan reproduksi dan mengenali kodrat anak, ya, betul ya ini.
fitrahnya ya, aurat, kemudian terhindar dari pelecehan seksual ya, kesehatan reproduksi ya, orientasi seksual, apalagi mampu menjaga dirinya baik ya. Hmm, bagus ya. Jawabannya nih, Masya Allah, ya, dari tadi keren-keren ya. Barakallahu fikum. Iya, ini ada Pak Arif. Akhirnya yang kita tunggu-tunggunya. Mana Pak Arif Rahman Hakim. Wah, sangat penting karena erat kaitannya dengan kemampuan anak dalam menjaga diri. Masya Allah. Terima kasih, Pak. Mencegah anak tidak terkejut saat masuk usia pubertas dan hal ini bisa mendorong anak menjaga organ reproduksinya. Masya Allah ya. Baik. Iya, kita akan lihat seberapa pentingnya. Kenapa? Karena di Indonesia itu memang ini ya masih tabu, tabu sekali. Padahal kalau kita mau mau mendalami ya bahwa yang namanya seksual itu adalah kebutuhan dasar manusia. Dia sama seperti halnya kebutuhan makan dan minum. Ya, meskipun intensitasnya tidak sesering minum ataupun makan, tapi ketika dorongan itu muncul, maka usaha pemenuhannya itu sebagaimana kita makan dan minum. Ya, ini kebutuhan dasar manusia, seksual ini. Tidak bisa dikesampingkan bahwa ya dalam beberapa macam literatur dalam dunia psikologi, seksual ini menjadi kebutuhan dasar manusia. Nah, maka bagaimana mungkin hal yang menjadi kebutuhan dasar, tapi model pendidikannya itu main-main. Ya ini aneh gitu ya. Nah, dan dianggap tabu gitu. Ketika ada topik-topik pembahasan tentang ini tabu sekali, jangan dibahas ya. Ini kan budaya kita nih ya. Kita harus akui itu. Baik, pendidikan seksual. Anak yang mendapatkan pendidikan seksual yang baik dengan sendirinya memiliki pengetahuan seksual yang tuntas. Jadi kalau dia mendapatkan porsi pendidikan seksual sesuai tahapan perkembangan mereka, maka mereka memiliki pengetahuan seksual yang tuntas, clear, bersih. Kak Yogi, memangnya ada anak-anak yang tidak clear pemahaman seksualnya? Ada. Contohnya, anak-anak yang sampai kecanduan pornografi. Ini salah satu bukti kalau dia nggak clear terhadap sex education-nya. Contohnya, anak yang mengalami penyimpangan orientasi seksual. Ini juga termasuk yang nggak clear pemahaman tentang seksualnya. Jangan dikira pemahaman seksual ini hal yang remeh-temeh. Dampaknya sangat besar. Dampaknya terhadap perilaku seksual manusia. Hari ini kita mengetahui begitu banyak penyimpangan seksual. Mulai dari orientasinya yang menyimpang, perilaku seksualnya yang menyimpang ya. Oke, coba ayah bunda di sini. Mungkin kita coba apa namanya gali ya literasi kita. Coba ayah bunda eh, sebutkan ya satu saja perilaku seksual yang menyimpang. Nah, coba ayah bunda tahu enggak apa saja? Ada perilaku seksual yang menyimpang. Tahu enggak? Coba. Nah, ini sudah banyak ini yang jawab ya. Insya Allah. Perilaku menyimpang ya. Menyukai sama jenis. Ya, LGBT ini orientasi seksual ya. Orientasi seksual. LGBT termasuk ya orientasi seksual yang menyimpang, walaupun ada perilaku di sana ya. Menyukai sama jenis, LGBT, LGBTQ, ya perilaku seksual menyimpang itu contohnya apa? Iya, berperilaku tidak sesuai gendernya ya. Ada yang bilang pedofil, boleh. Ya, ah, eksibisionisme ya, memperlihatkan kemaluan di depan umum ya. Lelaki memakai anting, ya boleh, boleh. Jadi gini, kalau laki pakai anting, pakai kalung ya, gayanya lebih ke kayak feminis gitu itu kan androgini ya namanya ya. Dia itu melabeli dirinya tidak feminin, tidak maskulin, dia ada di tengah-tengahnya ya, androgini. Baik, waria, ya waria ya, perilaku menyimpang ya. Ah, ya intinya gini, seks bebas ya, seks tidak aman, hubungan seks di luar nikah itu perilaku seksual yang menyimpang. Nah, terus nanti ketika dia ditambah dengan masalah penyimpangan orientasi seksual, nanti jadi aneh-aneh. Coba ya.
Ayah bunda mungkin pernah dengar istilah-istilah ini ya. Baik, perilaku seksual yang menyimpang itu kan ada, mohon maaf ya, pelacuran ya, pemerkosaan ya, perzinaan, ini perilaku seksual yang menyimpang. Nah, kemudian nanti, digabungkan dengan orientasi seksual, maka nanti ada homoseksual, ya ini penyimpangan orientasi dan perilaku. Kemudian ada lesbian, LGBT tadilah, LGBT itu perilaku yang menyimpang, orientasinya menyimpang. Kemudian ada yang suka sama anak-anak, namanya pedofilia. Kemudian ada transvestisme ya, waria ya. Ada transgender, ya dia operasi alat kelaminnya ya. Kemudian ada yang melakukan seks dari dubur ya, atau sodomi dan sebagainya. Ini kan perilaku menyimpang seksual ini ya. Ah, ayah bunda, banyak loh perempuan-perempuan, wanita-wanita muslimah. Mereka itu mendapatkan perilaku penyimpangan seksual dari suaminya, ya. Dan mereka tuh nggak berani speak up, diem aja. Ini banyak terjadi loh. Ya mereka, mohon maaf ya, ketika berhubungan intim dari duburnya. Ini kan nggak boleh ya. Dan banyak perempuan yang diam, karena mungkin nanti dianggap, apa namanya, durhaka kepada suaminya, dianggap mengumbar mengumbar aib suaminya. Padahal ini perilaku menyimpang seksual. Ya, dilaporkan nggak apa-apa gitu ya. Kalau suaminya ditegur masih nggak mau berubah, ya nggak ada masalah. Ini penyimpangan kok ya. Apalagi dalam Islam nggak boleh. Wah, jadi banyak wanita-wanita muslimah yang mereka itu kalau diperlakukan tidak baik ya, secara seksual tuh diam aja gitu. Kenapa? Karena dulu waktu kecil nggak dididik sama orang tuanya perkara seksual. Jadi banyak ketika mereka sudah menikah, mereka lebih milih diam dan tersiksa, ya, disodomi ya. Kemudian apa namanya? Ada masokisme ya. Ini diam perempuan-perempuan itu. Banyak korbannya wanita, Bapak Ibu. Ini nggak sedikit angkanya, ya. Kalau di Jogja itu ada Rifka Anissa dan sebagainya ya, Save the Children, tapi Rifka Anissa nih yang banyak itu baru cerita mereka ketika digali. Kalau nggak cerita. Nah, maka hati-hati, penting sekali ya. Apa namanya, kita mendidik anak-anak kita agar dia berani dan dia tahu mana perilaku penyimpangan seksual, mana yang perilaku seksual yang sehat. Banyak lagi ya, ada eksibisionisme, pamer alat kelamin ya, voyeurisme, suka ngintip ya, fetisnya itu kalau dia ngintip, dia ngelihat, apa namanya, aksi-aksi, pornografi yang dia live lihatnya gitu ya. Atau incest ya, hubungan intim sedara, ini kan banyak ini ya. Sadisme, masokisme ya, fetishisme ya, suka pakaian dalam ya, atau yang suka dengan mayat, berhubungan intim dengan mayat ya, nekrofilia ya, banyak sekali ya. Nah, atau suka dengan trisom ya, hubungan seks bertiga ya. Nah, ini banyak ini ya. Atau seks dengan hewan, ini juga ada nih ya. Nah, bestialitas ya, atau seks dengan hewan. Ini banyak kasus-kasusnya. Jangan dikira bahwa masalah seksual ini masalah yang sepele, tidak. Ini kebutuhan dasar manusia. Dan dari masalah sini aja ini bisa mengembangkan atau berkembang jadi banyak masalah. Sehingga sebagai orang tua harusnya kita punya kepedulian ya, punya fokus dalam pendidikan dan pengasuhan yang mana kita memikirkan bagaimana kurikulum pendidikan seksual bagi anak-anak kita. Bahkan dalam dunia psikologi itu kan kalau kita lihat di psikologi itu ada perkembangan otak, ya, kognitif ya, ya. Ada perkembangan behavior, perilaku, ya. Ada aliran-aliran tersebut tuh beda-beda gitu. Behavior, kemudian emosional, kemudian otak. Tapi lihat, ada sosok tokoh psikologi yang memang dia itu teorinya paling tua gitu ya, Masya Allah ya, teorinya paling tua. Dia itu punya satu teori namanya psikoseksual, ya. Bayangkan ya, sampai dibikin satu bab, apa bukan satu bab ya, bahkan satu aliran. Ya, dia psikoseksual, memahami bagaimana perkembangan seksual manusia. Karena ini kebutuhan dasar. Ini seksual ini yang juga menjadi dasar-dasar bagaimana manusia bertindak, karena dia termasuk dorongan, needs ya, kebutuhan yang harus dipenuhi. Maka banyak penyimpangan-penyimpangan mental ya, atau gangguan-gangguan mental tuh dari sini.
Sehingga ya Bunda, mulai sekarang kita harus lebih menganggap bahwa pendidikan seksual itu hal yang penting dan ini bukan hal yang bisa disambil-sambil, tapi ini harus menjadi fokus kita. Baik. Maka anak-anak yang mendapatkan pengetahuan seksual memadai akan memiliki cara untuk menghadapi kekerasan, pelecehan, dan kejahatan seksual atau penyimpangan seksual. Sebaliknya, anak-anak yang ketika dia kecil, dia bilang gini, Bunda, Bunda, ini apa ya? Kok aku punya ini di bawah perutku? Oh, kamu kan laki-laki, makanya kamu punya burung, nak, gitu. Loh, kok burung gitu ya? Ini kan anak-anak nggak paham ini. Kok burung gitu? Lah burung itu kalau di sekolah aku diajarnya burung elang gitu ya. Burung unta. Lah kok kayak gini burung gitu. Bayangkan, ini kan dulu pendidikan kita seperti itu. Kalau laki-laki itu punya burung gitu. Apa ini? Ini bukan pendidikan seksual. Ini justru menyesatkan. Loh Kak Yogi, istilah burung itu kan biar nggak ini, biar nggak saru, biar nggak apa namanya istilahnya tabu gitu ya. Maka jadi burung. Loh, ini niatnya mau mendidik anak biar dia tahu dan paham atau justru menyesatkan mereka ya, sehingga mereka nggak aware sama organ vitalnya. Maka ajarkan mereka bilang aja ini penis nah. Kalau kita takut pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa daerah terlalu vulgar, maka pakai bahasa medis, pakai bahasa biologis. Ini ini namanya penis. Kalau perempuan, nah itu punya vagina namanya, nah. Selesai. Dan ketika dia dewasa, oke ya benar ini memang penis namanya. Nggak bingung ketika dia besar, loh kok burung, dulu dia jadi burung, kok ini kok penis gitu. Nah, ini jangan sampai begitu ayah bunda. Jadi nggak apa-apa, jangan tabu. Justru orang tua yang sering menganggap apa ya obrolan-obrolan pembicaraan-pembicaraan seksual ini tabu ini akan apa ya menyebabkan anak-anaknya itu dia nggak paham tentang pendidikan seksual dan pada akhirnya ketika dewasa anak-anak ini lemah ya rentan rentan menjadi korban pelecehan seksual kekerasan seksual ya kejahatan seksual atau penyimpangan seksual ini dampaknya dan dampaknya buruk sekali bukan nakut-nakutin tapi memang faktanya loh faktanya jadi ya qadarullah ya. Nah, jadi memang Indonesia perlu perlu orang tua yang kemudian peduli terhadap pendidikan seksual anak-anak. Itulah kenapa orang-orang barat dulu ya, dulu itu mereka bagus terdepan dalam pendidikan seksual. Tapi faham-faham mereka yang aneh-aneh ini ya, termasuk yang sekarang ini ya. Ya, dia mendidik anak-anaknya itu ya terserah anaknya gitu loh ya. Gendernya. Nah, ini yang kita nggak terima ya. Nah, jadi dulu mereka bagus sekali jadi contoh kita karena mereka sangat aware sekali dengan pendidikan seksual anak-anaknya. Tapi sekarang semenjak ada istilah gender neutral parenting ini, wah mereka jadi eh, parah ya. Perkembangan LGBT di sana semakin pesat ya. Ya gara-gara itu. Baik ya. Nah, jadi penting sekali ayah bunda. Maka masalah budaya, pendidikan seksual tidak hanya masalah hubungan intim. Jadi jangan sampai kemudian kalau anak bertanya tentang seksual, kemudian kita mau ngajarin sex education, itu bukan perkara tentang hubungan intim loh ayah bunda. Ini berkaitan dengan alat kelamin mereka, tinjauan biologis, ya, kondisi fisiologisnya mereka, fungsi hormonalnya mereka, pemahaman peran dan gender mereka, ya. Kemudian fungsi reproduksi, pemahaman dorongan seksualitas, sumber rangsangan, pemahaman pubertas, orientasi seksual, penyimpangan seksual, perilaku seks yang buruk, penyakit seksual, kejahatan seksual, dan lainnya. Coba bayangkan. Begitu kompleks loh materinya sebenarnya. Ini materi kita untuk mengajarkan sex education kepada anak-anak. Ini tinggal ayah bunda bikin nanti kurikulumnya. Kapan itu dia diberitahu tentang alat kelamin, tinjauan biologisnya, ya, fungsi-fungsinya, ya, kondisi fisiologis laki-laki perempuan itu beda nak. Laki-laki itu badannya lebih gempal, ya, otot-otot besarnya lebih aktif, ya. Kemudian anak laki-laki itu nak, ya, secara fisik ya bentuknya seperti ini, ya. Dia punya penis, ya.
Nah, kalau perempuan dia punyanya vagina, nah ya nggak ada ini yang seperti penis ini. Ya, nanti kalau besar di dadanya muncul ya payudaranya. Ini dijelaskan nggak ada masalah, boleh. Nah, ini kan fungsi fisiologis anak-anak kita. Jangan sampai dia bingung kok kok Abi dadanya rata. Kok Bunda dadanya ada ininya ya. Dagingnya itu ya berlebihan ya. Apa ya? Nah, ini dijelaskan. Kadang orang tua menganggap ini tabu. Jangan, jangan dianggap tabu ya. Fungsi hormonnya ini ayah bunda bisa bisa urai dari ini nih materi tentang pendidikan seks. Nah, jadi beri beri apa pemahaman mereka sehingga nanti mereka paham betul tentang seksualitas ya. Baik. Kemudian masalah, budaya masyarakat Indonesia yang menganggap pendidikan seks adalah hubungan intim, tabu, tak pantas dibahas. Dampaknya banyak anak-anak Indonesia yang minim literasi berkaitan masalah seksualitas. Itulah kenapa anak-anak Indonesia gampang jadi korban, ya, dan bahkan mereka kemudian berkembang jadi pelaku. Nah, korban kekerasan seksual, ya, korban perilaku menyimpang seksual ini banyak, ya. Dan itu contohnya adalah kenapa anak-anak Indonesia ini pengalaman kita menangani pasien-pasien yang dia mengalami homoseksual ya. Mereka itu para homoseksual ketika mencari korban baru gitu ya. Mereka punya tips itu. Tipsnya itu dibaik-baikin. Ya, dibeliin ini, dibeliin itu, ya, orangnya asik, suka mendengarkan, suka ngasih saran gitu. Pokoknya kayak abang-abangan gitu dia. Nah, wah, pokoknya ditraktir ini, traktir itu, kalau kuliah nanti dia bantu biayai dan sebagainya gitu. Dan ketika itu sudah hatinya sudah kena gitu ya, dia sudah nyaman, nanti tinggal action itu mereka. Jalan-jalan yuk kita ke ini yuk, Karimun Jawa yuk misalnya gitu ya. Nah, nanti kita sewa hotel ya, satu hotel apa satu kamar aja deh gitu ya, berdua gitu. Nah, nanti tengah malam itu digrepe itu, digrepe dan bangun ini korban ini bangun, tapi dia nggak berdaya, dia nge-freeze. Kenapa nge-freeze? Satu, dia udah jauh nih di tempat yang asing. Yang kedua, dia udah terlanjur nggak enak gitu ya dengan berbagai macam servis yang diberikan sebelum-sebelumnya gitu. Dan yang ketiga, dia kayak setengah nggak percaya, ini benar nggak ya? Ini dibenarkan nggak ya gitu? Makanya dia nge-freeze. Coba bayangkan kalau anak kita dia punya standar ini. Oh ini nggak benar, ini salah ini. Dia bisa lawan itu, dia tonjok itu ya pelakunya itu. Nah ini sering terjadi di kita. Anak-anak nggak punya apa literasi seksual yang lengkap dari orang tuanya. Dari sekolah, mana sekolah yang berikan literasi seksual yang lengkap? Nggak ada. Di Indonesia belum ada. Allahu alam kalau mungkin di Jakarta yang lainnya sudah mulai ada ya. Tapi selama ini kami tur di sekolah-sekolah itu belum ada pendidikan seksual yang lengkap dari sekolah-sekolah. Ya, qadarullah. Maka ya ini salah satu hal yang paling penting ya dari rumah, dari orang tuanya. Jangan berharap ke sekolah. Tapi orang tua yang kemudian punya kurikulum di rumah, menjadi orang tua yang nyaman untuk diskusi masalah seksual, menjadi tempat yang nyaman untuk anaknya cerita. Kalau di Indonesia kan nggak gitu ya. Anaknya SD kelas 4 dapat surat ya dari temannya yang perempuan ya misalnya. Langsung dia bilang, "Ayah, ayah, Bunda, aku dapat surat itu." Leh, 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 leh. Masih kecil loh, udah surat-suratan. Nah, 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 sana, sana, sini suratnya. Udah, nggak usah dibalas, biarin. Wah, misalnya gitu ya. Kamu jauh-jauh sama dia, jangan dekat-dekat. Ini gimana? Gimana kita mau mengajarkan dia tentang perkara seksualitas? Ini kan termasuk kurikulum ya, berkaitan dengan apa namanya? Peran gender ya, kemudian berkaitan dengan sumber rangsangan, berkaitan dengan perilaku seksual yang sehat. Ini gimana? Tapi orang tuh sudah tutup pintu itu. Udah, kamu gak usah pacaran gitu ya. Haram ini pacaran. Bener sih haram. Tapi kita bisa loh masuk di sini untuk mendidik mereka. Ya benar, tetap ujung-ujungnya haram tetap. Ya kita nggak membenarkan pacaran, tapi cara kita merespon anak-anak kita ini yang nyaman, membuka diri untuk diskusi, mau mendengarkan, ya. Nah, mumpung anak-anak masih kecil, kalau masih kecil insya Allah jauh lebih mudah dibandingkan anak-anak yang sudah remaja. Nah, jadi mulai sekarang orang tua, kita semua ini ayah bunda, para abah dan ummahat sekalian, jangan lagi menganggap pendidikan seksual itu hal yang tabu, karena seksual itu bukan perkara melulu hubungan intim. Ada masanya ketika mereka nanti sudah remaja tengah atau remaja akhir boleh dijelaskan masalah hubungan intim.
ya. Kalau yang lainnya masih banyak kok ya. Ini ayah bunda bisa gunakan ini di paragraf ini jadi kurikulum pendidikan seksual, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Baik. Kapan pendidikan seksual itu diberikan kepada anak-anak? Maka pendidikan seksual bisa diberikan kepada anak-anak kita sejak usia mereka 3 tahun. 2 tahun boleh kalau mereka sudah lancar komunikasinya, ya, dilatih tentang toilet training, dilatih tentang alat kelamin. Nah, ini namanya vagina, ini namanya penis, apa namanya nak? Nah, misalnya gitu ya, boleh ya. Nah, kalau pipis itu di kamar mandi nak, di sini caranya jongkok seperti ini. Ya, laki-laki juga jongkok ya. Jangan diajari berdiri ya. Gitu ya Bunda ya. Nah, jadi seperti itu. Dari 2 tahun sudah bisa. Tapi intinya 3 tahun ini yang officially kita start ya. Untuk benar-benar memberikan pemahaman ya. Secara fisik ya, kamu tuh perempuan nak ya. Perempuan itu biasanya rambutnya panjang ya. Dirawat rambutnya, disisir yang rapi ya. Kalau pagi itu mandi, apa semangat mandi paginya yang bersih, yang wangi. Ini perempuan seperti ini nak. Gitu jelaskan ya. Insya Allah ya. Nah, terus bundanya itu kalau pakai lipstick, pakai apa namanya? Apa istilahnya berias diri gitu ya. Biasanya kan kalau ayah mau pulang sore itu kan, nah ini para ibu ini berias diri menyambut suaminya. Ini ditunjukkan ke anaknya, ya. Biar anaknya tanya, itu apa bunda gitu ya. Oh ini lipstick nak. Wah, misalnya ini gincu ini nak gitu ya. Untuk apa itu Bunda? Ah, kalau perempuan pakai ini nak, ya, untuk berias gitu ya. Aku mau Bunda biar cantik juga kayak Bunda. Nanti nak, belum saatnya. Nanti kalau masih kecil belum pakai ini. Kalau pakai ini nanti kalau sudah remaja atau dewasa. Wah, itu bisa dijelaskan kapan dia pakai gincunya. Kayak Bunda ini nak, pakai gincunya ini atau lipstiknya kalau ayah mau pulang menyambut ayah saja bolehnya ya. Nah, ini kan bagus ayah bunda, ya. Jadi kita terbuka sama anak perempuan kita, ya. Kalaupun laki-laki nggak apa-apa, biarkan dia banyak tanya. Ini bedak untuk apa? Ini khusus perempuan, nak. Laki-laki nggak boleh. Laki-laki itu kayak ayah lihat. Nah, gitu. Kenapa banyak anak laki-laki yang kemudian kok dia pengen pakai gincu, ya, pakai bedak? Karena dia lihat bundanya, tapi bundanya nggak ngejelasin. Namanya anak-anak di bawah umur 6 tahun, itu kan mereka melihat apa yang dilakukan orang tuanya dan dia tiru. Children see, children do gitu ya. Dia lihat apa, dia lakukan. Nah, ini Masya Allah ya. Maka kita harus pandai-pandai membuka sesi-sesi diskusi dengan anak-anak kita. Masalah sex education ya di umur 3 tahun ya membedakan jenis kelamin. Nah, coba lihat Abi itu laki-laki, Bunda perempuan, ada bedanya nggak? Gitu ini kita ini ajari mereka. Dan kalau kita lihat dari teorinya psikoseksualnya Sigmund Freud ya, di usia 3 sampai 6 tahun anak-anak berada di fase palik. Palik ini di mana anak-anak mulai mengidentifikasi tubuhnya dan alat kelaminnya. Maka jangan heran ayah bunda, anak-anak di usia ini suka memainkan alat kelaminnya. Biasanya anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun yang laki-laki biasanya karena mereka punya penis itu ya. Itu dipakai main, digesek-gesek, kadang dipukul-pukul, ya itu ya. Itu sering terjadi. Beberapa orang tua juga diskusi ya, datang konseling untuk masalah ini. Dan ini normal. Artinya dia hanya butuh bimbingan dan kita bisa mengingatkan dia secara konsisten untuk tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia penasaran dan dia merasa mulai nyaman. Jadi kapan rasa nyaman di alat kelamin itu muncul di usia 3 tahun. Dia nyaman untuk dimainkan. Kalau sebelumnya di mana? Sebelumnya di usia 0 sampai dengan 18 bulan itu di mulutnya. 18 bulan sampai umur 3 tahun itu di fase anal ya. Di fase di duburnya itu. Makanya kalau dia nggak diajari toilet training, itu seneng itu BAB di celana itu nggak saya selesai dia. Karena seneng itu mainan itu ya. BAB itu hal yang menyenangkan bagi mereka. Dan bisa lama itu BAB-nya. Nah, karena itu sensasi seksualnya di situ. Nah, nanti umur 3 tahun, menurut Freud ya ini ya, itu mulai pindah ke alat kelaminnya itu. Nah, inilah mulai menetap. Sehingga kalau di usia ini kita terlewat untuk memberikan tarbiyah jinsiyah gitu ya, memberikan bagaimana mendidik mereka gitu ya, bagaimana memahami jenis kelaminnya, memahami alat kelaminnya secara fisik dan sebagainya. Ya bisa jadi agak terlambat gitu kita ya.
Baik, jadi kita ajari mereka dari usia 3 tahun. Walaupun sebenarnya kalau diajari di usia 7 tahun nggak terlambat-terlambat banget. Cuman kan fase periode emasnya itu di sini gitu. Jadi minimnya pengetahuan seksual akan berdampak pada perilaku seksual anak di masa depan. Baik, kita lanjut. Lalu bagaimana pendidikan gender dalam Islam? Baik, dalam Islam kita sudah rangkumkan ini dari beberapa literatur ya. Jadi kalau dalam Islam, apa yang menjadi target kita dalam mendidik seksual anak-anak kita? Yang pertama, memahami fitrah dan jenis kelamin. Dia terlahir fitrahnya sebagai laki-laki, laki-laki itu harga mati, nggak bisa berubah, nggak bisa berubah. Dan dia harus bersyukur dengan jenis kelamin yang dia miliki, diajak bersyukur, diajak fun, seneng gitu ya. Nah, kemudian, dikenalkan dengan jenis-jenis apa, jenis kelamin yang ada, dia jenis kelaminnya apa, sama, hampir sama ternyata ya. Yang kedua, memahami batasan aurat dan cara menjaganya. Nah, kalau dalam pendidikan psikologi, memahami mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Kalau dalam Islam, memahami batasan aurat dan cara menjaganya. Sama tak sebenarnya? Masya Allah ya, sama sebenarnya. Nah, jadi kita ajari mana auratnya laki-laki, mana auratnya perempuan ya, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak. Nah, ini kita ajari mereka. Ah, sejak kapan? 3 tahun. Sehingga mengajari anak-anak menjaga auratnya itu dari umur 3 tahun. "Nak, kamu kan laki-laki, auratmu itu dari pusar sampai lutut itu loh, Nak. Ditutup ya, Nak, ya. Kalau kamu mau main, mau pergi, mau keluar ditutup. Lututnya jangan sampai nampak, jangan sampai kelihatan ya, Nak." Nah, ini Masya Allah. Itu rutin ayah bunda, konsisten kuncinya. Sama anak perempuan juga, "Nak, mungkin di rumah boleh kamu nggak pakai kerudung ya, Nak, ya. Tapi tetap area-area yang itu sangat sensitif harus ditutup, misalnya dada tetap ditutup di rumah ya. Terus, dari apa namanya, atas apa, lutut ke atas itu ditutup ya, Nak, ya, kalau di rumah ya, meskipun sama ayah bunda. Jangan dibuka-buka, jangan dinampak-nampakkan. Kalau ada tamu, berarti tutup, Kak, apa, Nak, sampai kaki bawah gitu ya. Nah, ini diajarin mereka. Kalau keluar, Nak, pakai kerudungnya, Masya Allah. Kalau ada tamu, Nak, pakai kerudungnya. Ini mengajari anak-anak tentang aurat dan, cara menjaganya. Dalam Islam lebih lengkap karena di pendidikan psikologi itu nggak ada menjaga auratnya. Yang ada cuman menjaga area yang boleh dan tidak boleh disentuh, ya. Tapi kalau dalam Islam ini Masya Allah lebih bagus. Area mana yang, boleh dan tidak boleh dilihat. Wah, jadi nggak hanya disentuh ya, tapi nggak boleh dilihat. Masya Allah, lengkap sekali ya. Dan memang ayah bunda, kami pernah meneliti tentang perkara LGBT itu banyak terjadi, muncul syahwat di antara mereka, itu gara-gara suka melihat. Bahkan fenomena-fenomena di Amerika di awal-awal perkembangan LGBT dulu, banyak di antara mereka survivornya itu mengaku karena awalnya melihat aurat atau melihat, area-area yang bisa memunculkan syahwat. Nah, maka ini dalam Islam paling tepat sudah memang ya. Masya Allah. Jadi menjaga area-area aurat mereka. Jangan sampai nampak. Bahkan kepada sesama saudara kandung. Kenapa? Karena tadi ada pola incest ya. Ini hubungan intim saudara kandung. Bahkan hubungan intim itu nggak hanya lawan jenis, tapi sejenis juga incestnya. Luar biasa ya orang-orang barat ini ya. Aneh-aneh ya. Ya, karena tadi dia nggak jaga auratnya. Yang ketiga, memahami rangsangan syahwat dan cara mengendalikannya. Nah, ini mulai diajari nanti ketika mereka tadi, "Umi, aku tuh udah mulai suka sama temanku kelas 5 SD Mi, dia cantik." Nah, inilah masa-masanya kita masuk menjadi sahabat dia untuk menjelaskan perkara syahwat. Nah, dan cara mengendalikannya. Kemudian yang keempat, menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang. Nah, dari kecil udah boleh kita latih dia untuk menjaga pandangan. Gimana caranya? Ketika mereka berbaur dengan lingkungan, yang perempuan jangan terlalu sering dibiarkan bermain dengan yang laki-laki, tapi diberi batasan. Termasuk guru-guru di sekolah nih ya, sebisa mungkin campur baurnya itu diminimalisir. Yang perempuan yang main sama perempuan, yang laki-laki sama laki-laki. Ini penting dari kecil. Nah, jangan sampai campur baur meskipun masih ringan hukumnya di antara mereka, tapi tetap dalam pendidikan ini harus berusaha dipisah. Walaupun nanti ada dia interaksi dikit-dikit lah gitu ya. Tapi, jangan sampai mereka terlalu intens.
Dan mereka belajar kalau perempuan ya mainnya sama perempuan, kalau laki-laki ya, seperlunya dan menjaga pandangannya ini boleh dilatih dari kecil, nggak apa-apa ini boleh. Nah, maka dalam Islam kan kita memang sudah diajari bagaimana memisahkan, tempat tidur anak-anak kita. Bagaimana kita diperintahkan, untuk apa namanya, mengajari anak-anak perkara sholat ya, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Ya, jadi kita diperintahkan untuk, mengajak mereka sholat itu di usia 7 tahun ya, sab'i sinin ya, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin ya. Jadi, kita boleh memukul mereka kalau nggak sholat ini di usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madhaji'. Ya, dan pisahkan mereka dari tempat tidur mereka. Kapan? Di usia 7 tahun. Jadi memisahkan tempat tidur mereka, ini kata para ulama ya, pisahkan mereka itu di usia 7 tahun, ya. Dan nanti kita benar-benar tegas ketika mereka usia 10 tahun. Jadi 7 tahun sudah dilatih untuk dipisah. Kenapa Kak Yogi? Kok dalam Islam begitu teraturnya? Ya tadi, perkara incest itu bisa muncul gara-gara anak-anak itu suka tidur bareng, seranjang, seselimut. Dia bisa lihat auratnya, saudaranya. Ini bisa memunculkan syahwat. Sehingga ketika dia usia 7 tahun sudah dipisah. Nah, kenapa? La yang durur rajulu ila aurati auratir rajuli. Jadi, tidak boleh bagi seorang laki-laki melihat aurat laki-laki, ya. Walal mar'atu ila auratil mar'ati. Jadi sama perempuan juga nggak boleh ini melihat auratnya sesama wanita, termasuk saudara. Nah, sehingga ayah dan bunda memisahkan anak-anak itu dari tempat tidur orang tuanya itu dari 7 tahun. Sebelumnya boleh, nggak ada masalah kalau bisa sebelumnya. Tapi ketika usia 7 tahun sudah terkurikulum, nah pisah ya sama abi dan umi, ya. Nah, kalau sama saudaranya dipisah ya kasurnya, ya. Jadi para ulama merinci, kalau kita nggak bisa memisah kamarnya, maka pisah kasurnya. Kalau kasurnya nggak bisa dipisah karena mungkin nggak ada lagi kasurnya ya, maka selimutnya yang dipisah. Itu udah paling minim itu ayah bunda, selimutnya yang dipisah. Baik ya. Nah, ini kalau dalam Islam pendidikan gendernya seperti ini sehingga, eee, kita benar-benar menjaga, apa namanya, bagaimana interaksi ya. Tadi poin 1 sampai poin 4 tuh benar-benar terjaga dalam Islam. Ini menjadi kurikulum pendidikan gender dalam Islam, 4 aspek ini ya. Baik, dan cara aplikasinya seperti ini yang sudah Nabi ajarkan, dari mulai memisah tempat tidurnya ya, menjaga aurat dalam keluarga, jangan sampai saling melihat, begitupun ayah bundanya ya, seorang ibu di rumah ya, ya ini kalau bisa, memakai pakaian yang menutup, lutut ke bawah ya, meskipun daster ya daster yang menutup ke lutut ke bawah, ini biar anak laki-lakinya nggak macam-macam. Karena jujur saja, kami pernah ketemu pasien, ini anaknya masih usia 10 tahun, tapi dia sudah bersyahwat ke ibunya. Nah ini real ayah bunda, ini kita nggak bikin-bikin. Dia bersyahwat kepada ibunya dan bahkan bukan hanya bersyahwat, dia sudah berfantasi berhubungan seksual dengan ibunya. Duh, coba ya. Ini real, kita nggak buat-buat, memang benar-benar pasien, dia datang kepada kami. Jadi, kenapa ya? Karena mungkin di rumah ibunya terbuka pakaiannya, sehingga anaknya yang masuk usia balik ini, apa ya, terpicu gitu ya, ya, terangsang dia ya. Nah, akhirnya dia bernafsu kepada ibunya dan dalam psikologi namanya Oedipus kompleks ini, ya. Ada memang fenomenanya, namanya Oedipus kompleks, di mana anak laki-laki terobsesi dengan ibunya, sebaliknya anak perempuan yang terobsesi dengan ayahnya namanya Elektra kompleks. Termasuk ayah kalau di rumah jangan pakai pakaian yang atau celana di atas lututnya, tutup ke bawah, lutut ke bawah. Jangan biasakan dibuka dadanya ayah ini ya. Minimal pakai kaos singlet gitu ya. Biar anak perempuannya ini nggak terangsang juga. Kita bisa bilang, "Ah, namanya keluarga, masa tega?" Masa tega gimana? Di Indonesia udah berapa kasus itu, seorang ayah menghamili anaknya, ya. Banyak kasusnya. Bahkan dulu waktu kami di puskesmas,
itu kita dapat kasus ya, anak laki-laki itu apa dia memperkosa ibunya gitu ya. Nah, ini real gitu hal seperti ini. Jadi bukan perkara masa keluarga masa tega, bukan masa tega. Islam sudah mendidik kita, mengatur kita ya. Bagaimana kita mendidik keluarga kita dalam perkara seksual. Nah, sudah ada panduannya rambu-rambunya, maka ayah bunda mari kita terapkan ini. Nah, sehingga baik ayah maupun bunda ketika di rumah jaga auratnya. Meskipun di rumah, kalau mau dibuka auratnya di kamar. Dan dalam Islam juga diatur itu ya. Nah, kami nggak tampilkan di sini tapi ya Pak dalilnya ya. Jadi kalau mau masuk kamar, ayahnya itu anak diajari. Kalau kita menyimak pendidikan seksual yang disebutkan oleh guru kita Ustadz Abdullah Zain ya, hafizahullah taala, pendidikan seksual pertama bagi anak itu melatih anak-anak ya di usia 3 tahun itu minta izin, minta izin. Jadi kalau mau masuk kamar, buka pintu, apa itu diajari anak itu minta izin. Assalamualaikum, Bunda boleh masuk. Nah gitu. Kenapa? Karena dalam Islam itu ada itu tuntunannya itu ya. Jadi eh ini memang ini ya hadisnya itu apa kok hadisnya ya? Kami lupa ini ya dalilnya. Beneran lupanya ya Bunda. Tapi intinya ketika budak-budak kalian itu ya hendak masuk ke kamar kalian gitu ya, maka ini ada 3 waktu yang mana mereka harus minta izin. Waktu yang pertama itu sebelum subuh, karena waktu itu kita tidur ya, dan biasanya auratnya terbuka. Waktu yang kedua itu ketika zuhur ya, zuhur mau ke asar itu ya. Nah, biasanya kita istirahat itu di waktu-waktu itu. Atau ya kalau nggak salah itu ya zuhur ke asar. Wallahu alam, lupa ya. Yang ketiga itu waktu kalau mau tidur ya setelah Isya. Nah, jadi kalau di waktu-waktu itu budak kita mau masuk harus minta izin. Nah, ini dalilnya itu ya. Ustaz Abdullah Zain itu kalau nggak salah menyampaikan itu dulu. Nah, sehingga anak-anak juga dilatih untuk minta izin kalau dia masuk kamar. Ini benar. Karena mungkin tadi ayah bunda kan capek ya pakai baju menutup aurat terus misalnya ya kalau di rumah. Pengen ini pakai baju yang ringan gitu ya. Nah itu di kamar. Ditutup kamarnya, anak kalau mau masuk dia izin dulu. Meskipun pintu nggak dikunci, dia nggak akan mudah nyelonong, tapi minta izin. Nah ini Masya Allah, bagus sekali. Ini pendidikan seksual yang ideal. Maka latihlah anak-anak kita minta izin ketika masuk kamar orang tuanya. Nah ini diantara pendidikan seksual untuk anak-anak. Kenapa banyak kasus anak-anak itu kaget dan bahkan trauma melihat orang tuanya berhubungan seksual. Ya ini gara-gara nggak dilatih minta izin. Tiba-tiba anak nyelonong buka pintu di tengah malam, ternyata ayah bundanya lagi berhubungan seksual ya. Atau di siang hari misalnya ya. Ya memang mungkin lagi libur ya, nyelonong gitu ya, kelihatan. Ini banyak anak yang trauma. Ya gara-gara siapa? Orang tuanya sendiri. Anak nggak diajari untuk minta izin ketika masuk kamar. Atau bahkan sistem keamanan pintunya nggak berlapis gitu ya. Tapi itu ya, ajari anak-anak minta izin. Nah, ini diantara sex education untuk anak-anak. Itu tadi yang kayak gitu luput untuk menuliskannya. Baru ingat ya, ayah bunda ya. Masya Allah. Baik, jadi memisah tempat tidurnya, menjaga aurat, ya, dan tadi mengajari anak-anak itu untuk izin ketika masuk kamar. Barakallahu fikum. Ini mungkin sudah ya. Baik, kita lanjutkan. Dua hal penting, ya, dua hal penting dalam Islam ya, yang menjadi kesimpulan kita. Ya, ketika anak menjelang balik, mereka mendapatkan pengetahuan mengenai satu tanda-tanda balik. Ini tambahan ya, ketika anak-anak kita mau balik. Tanda-tanda balik diajarin, bahkan beli bukunya, diskusi bareng. Yang kedua, hak dan kewajiban kalau sudah balik itu apa? Ya, bertakwa tentunya ya. Kemudian yang ketiga, fikih dasar balik ya. Ya mulai dari memahami apa namanya? Madhi, kemudian air mani ya. Kemudian bagaimana hukumnya ya. Bagaimana membersihkannya, bagaimana apa namanya? Menghilangkan hadas yang besar ya. Mandi wajib itu seperti apa? Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat menjelaskan hakikat mahram. Nah, kenapa ini perlu diberikan di rumah? Karena di sekolah biasanya nggak tuntas juga. Kenapa nggak tuntas? Karena guru itu ketika menjelaskan di sekolah, mereka itu di deadline, ya ada waktunya. Dan untuk memberikan pemahaman ke masing-masing anak, itu tidak sampai waktunya. Sehingga ada anak yang paham, ada yang enggak. Maka sebagai orang tua, ya tetap harus punya kurikulum ini di rumah. Masya Allah, ini akan lebih aman anak-anak kita. Di sekolah dapat, di rumah jelas gitu ya.
Pada usia 3 tahun, orang tua sebaiknya mengajarkan, nah ini dua hal yang penting. Satu, perbedaan laki-laki dan perempuan tidak selalu mencampurkan keduanya dan memberikan pemahaman batasan antara keduanya. Ini penting, memberikan ancar-ancar ya, batasan. Kemudian masalah memilihkan mainan. Laki-laki, pilihkan mainan-mainan yang laki-laki, ya. Pilihkan dia mobil-mobilan, robot-robotan, pistol-pistolan, ya, dan sebagainya. Perempuan apa? Boneka, ya. Apalagi misalnya, mainan masak-masakan gitu ya. Ada yang nanya ini menarik. Kak Yogi, kan memasak itu kan multi gender gitu ya. Jadi semua laki-laki perempuan boleh masak gitu. Tapi kenapa mainan masak-masakan kok hanya untuk perempuan? Jawabannya karena budaya, karena culture kita. Image memasak di usia anak-anak itu ya perempuan. Sehingga bentuk mainan masak-masakan biasanya warnanya tuh warna-warna perempuan ya, pink, yang cerah-cerah itulah. Bukan yang laki-laki warnanya ya. Nah, terus budaya kita memahaminya itu. Jadi kalau anak kita laki-laki dikasih mainan masak-masakan, lalu itu dilihat oleh teman yang sebayanya, maka ini bisa jadi masalah. Teman apa anak kita bisa diejek, oh itu Abdullah masak-masakan, kayak perempuan, malah gitu nanti ya. Akhirnya apa? Ejekan perempuan itu bukan memotivasi anak kita untuk dia lebih jadi laki-laki, tapi sebaliknya. Berbagai macam penilaian lingkungan dia, oh kayak perempuan, oh kayak banci dan sebagainya, itu justru membuat anak kita itu semakin terbentuk konsep dirinya sebagai perempuan. Makanya kalau kita punya anak, mungkin dia karena hormon ya, dia lahir dengan hormon XXY gitu ya. Kan perempuan tuh eh ininya apa kok hormonnya apa namanya? Kromosomnya perempuan tuh kan XX, laki-laki XY gitu ya. Kan ada juga tuh laki-laki yang memang kromosomnya XXY gitu ya. Dia emang agak melambai jadinya gitu. Terus di rumah dibilang kamu tuh kayak perempuan gitu. Iya nih kamu kayak perempuan. Ih, kamu tuh gemulai gitu. Kita niatnya memberikan feedback itu agar dia tuh lebih laki-laki. Ternyata enggak. Menurut penelitian, feedback seperti ini justru membuat mereka itu mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan. Maka jangan diberikan feedback seperti itu. Tapi sebaliknya, Insya Allah kamu bisa loh ternyata maco ya. Kamu ternyata tangguh ya. Kamu ternyata kuat ya. Nah seperti ini. Sebaliknya, ini akan membentuk konsep diri dia laki-laki. Jadi jangan malah diejek, kamu kayak perempuan. Jangan ya. Nah, jadi mainan ini penting. Mainan penting. Yang perempuan, belikan yang sesuai dengan perempuan, warnanya yang cerah-cerah ya. Pilihkan dia, kasih pilihan warna-warna favoritnya. Begitupun laki-laki, kasih pilihan warna-warna favoritnya yang agak cool gitu ya. Dongker. Ya enggak dongker juga sih ya. Mungkin merah ya, biru, ini masih laki-laki ini ya gitu ya. Pakaian juga sama ya. Pakaian dipilihkan yang sesuai gendernya, tapi jangan terlalu apa ya, terlalu lebay juga. Misalnya anak perempuan itu ya, dikasih perhiasan banyak, ya, dikasih anting, sudah dikasih anting, dikasih cincin banyak, dikasih gelang banyak. Ini uh, anak umur 3 tahun tapi udah kayak ibu-ibu pasar. Ya, banyak kali perhiasannya gitu ya. Nah ini jangan seperti itu, berlebihan, nggak baik. Toh bahaya juga. Apa bahayanya? Anak-anak itu kan fase-fasenya mereka fase eksplorasi, lari, lompat, ya main ini, lumpur, main ini. Nanti kalau itu hilang atau dia tersangkut, robek kulitnya, ya telinganya robek dan sebagainya, ini kan resiko sekali. Ya, jadi kalau mau ngasih perhiasan ke anak perempuan tuh coba hati-hati ditimbang-timbang. Termasuk baju, jangan terlalu yang lebay juga. Kadang orang tua ini mentang-mentang anaknya perempuan dikasih yang warnanya ngejreng ya. Kalau pakai kombinasi warna tabrakan ya, atasnya merah ya, celananya kuning. Gitu ya. Jangan ini gitu ya. Jadi dibikin warnanya yang matching, yang nggak terlalu berlebihan, ya, biar dia nggak narsistik. Karena gini, gangguan kepribadian narsisme itu bisa diidentifikasi oleh teman-teman psikolog itu dari cara dia berpakaian, cara dia membawa barang-barang gitu ya. Itu berlebihan banget gitu ya. Nah, jadi wajar aja lah gitu anak-anak kita. Kemudian kegiatan sesuai gendernya. Nah, laki-laki, oh diajari lompat-lompat ya, manjat, lari, tendang bola gitu, ajari ayah bunda ya. Perempuan sebaliknya, motorik halusnya yang banyak. Walaupun boleh kok perempuan lombat, manja, tapi sisi motorik halusnya semisal mewarnainya ya,
Makanya ayah bunda kalau kita punya anak laki-laki di umur 4 tahun, 5 tahun kok mewarnainya jelek ya kurang bagus, nggak ada masalah, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, yang penting dia lompatnya oke gitu ya, nendang bola bagus ya, ya, mantap gitu ya. Nah, jadi seperti itu memang begitu fitrahnya laki-laki. Explore ya, banyak explore. Kemudian dua, anak-anak diajarkan menjaga aurat mereka. Begitu istimewanya aurat, sehingga tidak layak dibuka pada siapapun. Ya, pendidikan rasa malu dan menjaga kehormatan ini perlu diajarkan kepada anak-anak. Ya, ini dua hal pokok penting dalam pendidikan gender anak-anak kita. Nah, ini kita sedikit membahas tentang pendidikan anak laki-laki dan perempuan. Walaupun pembahasan ini sebenarnya satu daurah sendiri. Tapi ini kita sedikit aja untuk menutup pembahasan di malam hari ini. Iya, anak laki-laki dan perempuan. Jadi gini, ayah dan bunda umumnya laki-laki dan perempuan itu punya kemampuan umum yang bisa kita lihat verbal. Anak perempuan itu cenderung menonjol di verbal. Dia cenderung lebih aktif, cepat dalam menguasai bahasa. Ya, walaupun ada kok anak laki-laki yang aktif, cuman pada umumnya ya perempuan itu verbalnya bagus. Perempuan pandai komunikasi. Jadi di usia 2 tahun, 3 tahun itu sudah aktif harusnya anak perempuan ini. Dan dia bisa komunikasi dengan orang tua nyambung gitu. Nah, laki-laki enggak apa-apa, agak-agak terlambat dikit ya. Bicaranya ya, komunikasinya agak lambat dikit enggak apa-apa. Yang penting tadi motoriknya itu dia oke gitu. Laki-laki itu ya. Nah, kemudian dia juga anak perempuan tuh sejak kecil sudah bisa menangkap bahasa nonverbal loh. Nah, ekspresi ayah bundanya ya, bentuk-bentuk pundak kita yang lebih kelihatan lelah, letih, lunglai itu mereka bisa baca. Intonasi suara, dia lebih sensitif ya anak perempuan ini. Maka mendidik anak perempuan ini juga harus hati-hati secara verbal, secara bagaimana kita menampakkan diri ya, bagaimana kita berkomunikasi ya. Anak perempuan tuh jago sejak kecil berkomunikasi menggunakan emosi. Laki-laki belum bisa. Ini Masya Allah ya, ini secara umum begini anak perempuan. Emosinya gimana? Emosi anak perempuan lebih ekspresif ya, menunjukkan emosinya. Tertawa, ceria, sedih, ini ekspresif. Sehingga membersamai anak perempuan juga harus ekspresif ya. Kita ceria, kalau sedih ya sedih, kalau marah ya nggak apa-apa nunjukin marah ya. Nah, gitu. Laki-laki gimana? Kalau emosi, emosinya laki-laki itu lebih ke agresif dan tantrum. Agak lama episode itu ya. Nah, gitu. Insya Allah ya dinamikanya. Kalau motorik gimana? Laki-laki lebih aktif ya. Nah, ini memang fitrahnya dia. Otot-otot besarnya tuh memang lebih dominan laki-laki ini. Sehingga wajar laki-laki itu kemampuan eksplornya ya. Kemudian minat-minatnya lebih luas gitu ya. Walaupun ada juga perempuan yang seperti itu. Nah, tapi perempuan harus diarahkan kepada kemampuan mewarnai, ya, menulis. Ini nggak apa-apa karena memang posnya di situ. Tapi kalau laki-laki dia TK belum bisa nulis, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Sabar dulu aja ya Bunda. Ada masanya kok di usia 7 tahun, 8 tahun nanti dia belajar untuk menulis bagi laki-laki. Insya Allah ya. Tapi kalau mau diajari juga boleh, sah-sah saja gitu ya. Jadi maksudnya jangan sampai kita merasa khawatir, cemas, kok dia umur 6 tahun belum bisa nulis ya. Nggak apa-apa, laki-laki memang begitu. Baik. Nah, maka bagaimana stimulasinya? Kalau kita punya anak laki-laki di usia dini, di bawah 6 tahun, dorong mereka untuk melakukan eksplorasi sejak kecil. Ajak mereka ke tempat baru, ajak mereka, mencoba wahana-wahana baru ya, mengenal saudara-saudaranya, pokoknya explore lah gitu. Jadi kalau punya waktu luang Sabtu Ahad, udah explore aja sama mereka. Atau nggak harus Sabtu Ahad misalnya ya. Yang kedua, ajari kemandirian sejak kecil. Ini PR banget laki-laki. Dia harus lebih panjang belajar kemandirian ya. Hmm, mainannya diberesin. Ini harus harus ini konsisten. Kalau enggak, laki-laki akan lebih susah diajari di usia 7 tahun ke atas. Jadi sejak kecil nih ya, untuk mandiri ya. Bagaimana ngadepin masalah, kita sebagai mentor gitu ya. Kalau temennya di sekolah mukul dia harus gimana, kalau mainannya direbut temennya dia harus gimana. Ini para ayah bunda ini memang harus hadir di sini untuk jadi mentor dia, motivasi dia ya. Mandiri apa gimana mandiri? Ya mainannya diberesin sendiri ya, dia ngambil makan sendiri, minum sendiri, kalau malam mau tidur sudah prepare rutinitas tidurnya. Ini penting ya untuk anak laki-laki.
Tiga, ajarkan mereka merasa mampu pada keterampilan tertentu ya. Misalnya dia lompat, kakak ternyata jago ya lompatnya ya. Tendang, masya Allah tendangannya bagus, kayaknya jadi pemain bola nih. Wah, misalnya gitu ya. Ini laki-laki senang mendapatkan feedback-feedback yang seolah-olah dia mampu gitu ya. Seolah-olah dia punya kelebihan di situ. Laki-laki ini senang. Dia tuh paling suka ya dihargai seperti ini. Kemudian memperbanyak pengalaman pengambilan keputusan. Ini gimana nih Kak? Kita mau jalan-jalan kemana nih? Kita mau makan apa nih? Nah ini laki-laki sejak kecil diajak untuk mengambil keputusan, ya. Kemudian yang kelima, melatihnya untuk berempati. Kelemahan laki-laki itu memang di empati biasanya. Nah, jadi kalau kita ajarkan sejak kecil, insya Allah ya, mereka akan lebih berempati, ya, akan lebih bagus kondisi empati anak laki-laki ini. Baik. Kemudian mengajaknya mengenali emosi, karena banyak sekali ya orang-orang di Indonesia itu mengabaikan emosi anak laki-laki. Apa contohnya? Contohnya banyak banget ayah bunda. Contohnya laki-laki itu harus kuat nak, nggak boleh cengeng-cengeng gitu ya. Itu bahasa-bahasa yang ringan, tapi seolah-olah itu benar-benar apa ya, membuat anak laki-laki itu jadi nggak mau kenal emosinya gitu. Ya, kenapa? Karena selama ini diabaikan sama orang-orang di sekitarnya, sehingga dia akan belajar mengabaikan emosinya sendiri. Ini anak laki-laki nih. Nah, kamu harus kuat, nggak boleh nangis dan sebagainya. Itulah kenapa dalam sebuah riset yang dilakukan WHO ya atau orang-orang di Kanada sana mempunyai riset bahwa anak laki-laki itu cenderung lebih lemah dibandingkan anak perempuan. Loh kok bisa, Kak? Loh, coba lihat. Dari sisi emosi dan verbal, perempuan lebih unggul loh. Ya, laki-laki itu cuma unggul di motorik loh kalau di usia-usia awal. Dari sini aja udah kelihatan nih. Nggak usah verbal deh, emosi deh. Karena sejatinya manusia yang kuat itu kan yang emosinya tangguh gitu. Yang dia kalau gagal dia mampu bangkit, ketika dia disakiti dia mampu memaafkan ya, ketika, dia berada di posisi yang tidak menyenangkan dia mampu sabar ya. Ini masalah emosional loh, dan perempuan tuh punya itu sebenarnya sejak kecil. Kenapa perempuan kok ke sini jadi lemah? Ya gara-gara model pengasuhan aja sebenarnya. Tapi fitrahnya dia kuat di situ, kuat bagaimana sense of emotion-nya gitu. Jadi lebih mudah diolah gitu emosi mereka. Ya perempuan itu memang tadi pendidikan mereka tuh harus dengan lemah lembut, sabar gitu. Sehingga ini membuat mereka merasa secure, merasa aman, di kemudian hari itu dia benar-benar tangguh gitu anak perempuan ini. Anak perempuan itu tangguh. Janda itu hidup seorang diri menghidupi keluarganya, sanggup dia. Bismillah ya, sanggup. Jadi perempuan itu ternyata lebih tangguh setelah diriset dan bahkan dari angka bunuh diri saja ayah bunda, angka bunuh diri laki-laki di Kanada itu ya, lebih tinggi 3 kali lipat dibandingkan perempuan. Ini bukti ya kalau memang perempuan ini jika dia dididik dengan baik, masya Allah, dia benar-benar tangguh. Jadi kalau ada yang bilang perempuan tuh lemah, oke, fisik bolehlah lemah. Tapi emosi itu, ini perempuan jauh lebih bagus daripada laki-laki. Kenapa laki-laki nggak bagus? Karena tadi banyak budaya dalam mendidik anak laki-laki itu diabaikan emosinya. Jadi laki-laki itu lebih lemah. Udah mah dia bawaannya itu dia tadi perkembangannya agak lambat, terus diabaikan lagi. Ya udah, semakin lemah laki-laki itu berantakan. Ya, jadi maka bagaimana mendidik anak laki-laki? Ayo ajari dia merasa dicintai. Ya, kita berusaha mengakui perasaannya, kita berusaha mengenalkan perasaan dan emosinya ya. Biar dia aware sama perasaannya, dia aware sama emosinya. Akhirnya apa? Nanti dia bisa kok berempati sama orang, dia bisa kemudian benar memahami emosi orang. Kalau perempuan itu, ya mohon maaf nih ibu-ibu nih misalnya, ibu-ibu tuh udah paham loh, maksudnya ibu-ibu tuh jauh lebih peka dibandingkan laki-laki. Ini pasti emosi nggak baik-baik aja gitu. Itu ibu-ibu lebih peka loh dibandingkan bapak-bapak. Itu memang memang faktanya gitu ya. Nah, tapi laki-laki bisa juga kayak gitu jika memang pendidikan dari kecilnya kita benar-benar menghargai emosinya. Nah, jadi begitu cara mendidik anak laki-laki. Jangan sedikit-dikit, ah kamu kan laki-laki, kamu kuat, nggak gitu. Jadi eh, mendidik anak itu ketika mereka di bawah usia 12 tahun cenderung lebih sama Bapak Ibu, Ayah Bunda. Mendidik kemandiriannya cenderung lebih sama, mendidik tanggung jawabnya cenderung sama sebenarnya gitu ya. Mendidik kedisiplinannya cenderung sama. Jadi nggak dibedakan sebenarnya.
Nah, termasuk dalam menunjukkan cinta. Itu nggak dibedakan juga. Nah, budaya Indonesia dalam menunjukkan cinta ini beda. Kadang orang tua jauh lebih bisa menunjukkan cinta dan pemakluman kepada figur perempuan dibandingkan yang laki-laki. Atau sebaliknya, tuntutan perempuan itu untuk mandiri biasanya lebih kencang dibandingkan laki-laki. Nah, ini kan tadi dua contoh itu kan contoh di mana akhirnya perempuan tuh empowering gitu, lebih kuat dibandingkan laki-laki. Ya enggak? Ya karena gitu nih ya bunda ya. Jadi laki-laki ya nggak apa-apa dia laki-laki. Kalau perempuan kamu harus mandiri, bangun harus pagi, harus bisa nyuci piring, harus ini laki-laki, ah dia laki-laki. Ini nih mindset-mindset kayak gini nih yang bikin bikin laki-laki jadi semakin lemah. Jadi harusnya memang porsinya sama gitu. Dalam kemandirian ya harusnya sama, dalam hal cinta ya harusnya sama. Baik. Nah itu ayah bunda. Kalau perempuan gimana? Perempuan tuh jauh sebenarnya lebih mudah dalam mendidik anak perempuan karena tingkat agresivitasnya, tingkat pertentangannya mereka jauh lebih rendah. Sehingga perempuan itu kebutuhannya tinggal dihargai, dia melakukan sesuatu diapresiasi. Ini senang banget. Ya, seperti yang kita pernah bahas sebelumnya ya, perempuan tuh bahasa verbalnya tinggi gitu ya, word affirmation-nya tinggi gitu. Jadi kalau dihargai apa yang dia lakukan, direspon, wah itu Masya Allah ya, berbunga-bunga sekali. Nah, kemudian dihormati, didengarkan ya, perhatian dan dukungannya juga sama. Coba nak ditemenin ya, ayahnya nemenin, ibunya nemenin tuh suka sekali mereka ya. Kemudian yang keempat, komunikasi berkualitas, ngobrol panjang, hati ke hati, nggak monoton, itu suka perempuan. Kemudian lima, mengoptimalkan kemampuan motorik halusnya ya, menggambar, menulis ya, crafting dan sebagainya ya. Kemudian enam, penerimaan dan pemakluman. Jadi kalau dia salah, ini kadang yang bikin perempuan tuh jadi nggak pernah salah ya. Jadi penerimaan maklumannya tuh harus lebih fleksibel gitu kalau untuk perempuan ya. Kalau laki-laki salah ya salah, kalau perempuan oke deh. Nah, jadi ini gitu tapi memang begitu karakternya mereka ya. Nah, tarik ulurnya seperti itu untuk anak perempuan. Nah, itu secara umum nih ya Bunda. Sehingga kalau kita mengacu pada hal-hal ini, maka pendidikan anak laki-laki dan anak perempuan secara umum sama sebenarnya ya, di bawah usia 12 tahun sama. Tapi memang ada treatment-treatment khusus ya, di mana kita memang laki-laki ini kita banyak tuntutan untuk dia itu bisa explore, bisa adaptasi dan bisa kompetisi ya. Nah, walaupun perempuan juga bisa seperti itu, tapi dia kalau perempuan lebih ke pendidikan-pendidikan yang istilahnya membuat dia itu merasa berharga gitu ya kalau untuk anak perempuan. Allahu a'lam. Nah, jika ini semua terpenuhi dari orang tuanya, maka anak-anak insya Allah jauh lebih aman. Ayah bunda, kami baru aja dapat sebuah fakta bahwa eh, coba ayah bunda tuliskan di kolom chat ini sebelum kita akhiri. Kira-kira di dunia ini lebih banyak kasus homoseksual atau lesbian? Coba silakan dijawab. Lebih banyak kasus homoseksual atau lesbian? Homoseksual, homoseksual. Waduh, homo sama aja. Homoseksual. Iya, baik. Terima kasih Ayah Bunda. Jawabannya homoseksual. Nah, sudah ketemu jawabannya homoseksual. Kira-kira apa penyebabnya kenapa homo lebih banyak daripada lesbian? Coba Ayah Bunda tuliskan. Apa penyebabnya homoseksual lebih banyak kasusnya daripada yang lesbian? Apa faktornya? Teman saya homo lebih banyak daripada lesbi, Ustaz. Iya, betul, Bu. Memang betul. Memang homo lebih banyak. Mencari peran pengganti ayah, hilangnya figur ayah, karena laki-laki tidak mengenali emosi, karena kurangnya figur ayah, kurang mendapat perhatian dari ayah atau orang tua, dipaksa kuat, atau fatherless. Wah, ternyata benar ya. Jawabannya fatherless. Ya, betul. Jadi gini, ayah bunda, di usia perkembangan seksual palik, anak-anak akan mempelajari dirinya itu akan mencontoh gender yang sama dengan dia. Makanya kalau kita punya anak perempuan, itu berusaha mencontoh gimana ibunya. Ya, ini kalau kalau kondisi orang tuanya sama-sama perhatian ya. Dia akan berusaha contoh ibunya. Sebaliknya, gender laki-laki, dia akan berusaha contoh laki-laki atau ayahnya. Kenapa? Gini,
Karena dalam konsep psikoseksual, anak-anak itu akan cenderung mencontoh gender yang sama, menjadi teladan atau menjadi contohnya itu. Karena dia pertama kagum ya sama figur itu. Yang kedua, dia ingin menjadi seperti figur itu agar bisa menarik perhatian figur lawan jenisnya yaitu ibunya. Jadi ada kecenderungan anak laki-laki itu juga apa istilahnya dia suka sama ayah dan ibunya gitu. Dan dia melihat hubungan ayah ibunya itu, dia belajar gimana caranya seperti ayah agar bisa menarik figur seperti ibunya. Atau bisa menarik ibunya dulu. Dia berhasil itu nyoba itu ya. Nah, maka dia akan berusaha berperilaku seperti ayahnya. Sebaliknya perempuan akan berusaha berperilaku seperti ibunya agar menarik ayahnya gitu. Nah, ini uniknya anak-anak kita ini ya di usia balik. Sehingga ketika seorang anak perempuan dia punya ibu yang perhatian, cukup memberikan kasih sayang, maka dia nggak akan jadi lesbian. Biidznillah nggak akan gitu. Kenapa? Karena ya dia tahu gimana figur perempuan, bagaimana contoh dari ibunya, bagaimana kebutuhan-kebutuhan emosinya terpenuhi, macam-macam. Jadi lengkap dia sudah. Nah, apalagi ada figur ayahnya, Masya Allah, tambah lengkap. Tapi, jika nggak ada figur ibunya, maka ini sangat mungkin dia kehilangan ini, mau nyontoh siapa. Dia nggak dapat apa namanya kebutuhan afeksi dari ibunya juga. Dia kehilangan figur. Sehingga ini membuat dia tadi mudah menjadi androgini gitu ya, dan dia mudah menentukan orientasi seksualnya. Ini yang terjadi. Nah, yang jadi masalah di Indonesia itu atau mungkin di dunia saat ini, ibu itu memang sebagian besar waktunya di rumah dan memperhatikan anak-anaknya. Sehingga anak-anak perempuan ini dia lebih terurusi, terperhatikan, lebih punya banyak contoh dibandingkan anak laki-laki yang hari ini banyak dari figur ayah itu nggak terlibat dalam pengasuhan. Sehingga anak laki-laki nggak punya nih figur, contoh bagi mereka. Inilah kenapa homoseksual lebih banyak daripada lesbian. Karena memang lebih banyak ayah tidak terlibat dibandingkan ibu yang tidak terlibat. Nah, ini faktanya. Sehingga mari kita ayah bunda sejenak merenung ya, mengintrospeksi diri, bagaimana peran kita dalam keluarga. Jangan sampai selama ini kita berusaha untuk membentuk gender anak kita, tapi kita belum bisa menjadi teladan untuk mereka. Nah, maka dalam fase-fase anak usia dini, fase palik ini, fase berharga ini, hadirlah untuk bersama mereka menjadi sosok figur yang bisa mereka teladani, yang mereka idolakan, sehingga mereka cukup gitu ya, bekal afeksinya, ya, berbagai macam kebutuhan dari gender itu terpenuhi gitu ya. Sehingga apa? Ya mereka puas, mereka pede, mereka secure dengan gender itu. Nah, semoga Allah mudahkan. Jadi itu alasannya kenapa homoseksual jauh lebih banyak. Ya secara umum mungkin ada banyak faktor yang lain, tapi kalau mau di rate gitu ya, faktor mana yang paling dominan ya tadi faktor bagaimana peran gender itu mempengaruhi. Gender ayah atau ibu itu mempengaruhi anak-anaknya. Nah, maka ini penting banget untuk ayah hadir ataupun ibu hadir agar anak-anaknya ya tadi punya konsep tentang gender itu yang lebih lengkap ya, lebih kokoh sehingga ya tadi dia normal ya perkembangan seksualitasnya. Wallahu alam, mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini berkaitan tentang masalah ini ya pendidikan seksual. Adapun yang ingin didiskusikan, mungkin silakan kita bisa diskusi, kita kembalikan kepada MC atau moderatornya untuk memandu diskusinya atau gimana? Kak Yogi yang langsung jawab apa gimana ini? Monggo silakan. Baik, terima kasih Kak Yogi Jazakumullah khairan atas materinya. Baik, selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab untuk para ayah bunda yang ingin bertanya, dipersilahkan melalui raise hand ataupun dapat bertanya melalui kolom komentar. Untuk sesi pertama kami membuka 3 penanya. Untuk ayah bunda yang ingin bertanya dipersilahkan. Kak, ini sudah ada di kolom komentar ya. Iya, Anda langsung baca aja ya, berarti ya. Silakan, Kak. Insya Allah.
Jazakumullah khairan Kak Yogi atas ilmunya. Wa jazakumullah khairan. Saya seorang guru SD. 2 tahun terakhir setelah pandemi, ada kecenderungan anak-anak banyak terpapar konten vulgar yang berimbas pada ekspresi-ekspresi dalam keseharian yang berbau vulgar. Yang jadi pertanyaan, bagaimana menyikapi situasi ketika ada satu anak yang cenderung banyak terpapar dan berimbas pada pandangan orang lain terhadap anak ini, jangan sampai anak ini menjadi pembawa dampak buruk terhadap temannya. Jadi anak ini dipandang membawa dampak buruk ya kepada teman-temannya. Padahal salah salah satu situasi anak yang terkonfirmasi yaitu suka lawan jenis dan diekspresikan. Itu hal yang wajar sepertinya. Hanya tugas kita sebagai orang dewasa untuk memberikan informasi batasan-batasan yang jelas atau sex education. Baik, bagaimana menyikapi situasi di mana ada seorang anak yang cenderung ini ya dianggap membawa pengaruh buruk ya terhadap teman-temannya berkaitan dengan masalah seksual gitu. Mungkin dia tertarik sama lawan jenis gitu ya dan dia mengekspresikannya. Maka menghadapi ini kalau kita sebagai guru ya pertama eh, kita panggil ya anak tersebut ya. Kita panggil, tapi tentunya memanggilnya itu ya ini sebagai sebagai panggilan yang menyenangkan ya. Kita ajak cerita apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan gitu ya. Nah, ya pertama itu kita seolah-olah ini menunjukkan tempat di mana kita mau memahami dia. Nah, baru nanti setelah kita tahu apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, bagaimana kondisi dia dari sudut pandangnya dia sendiri, kita jadi tahu ya, ayah bunda, kita jadi tahu bagaimana sih sebenarnya anak ini. Kalau sudah kita dapat infonya dari anak ini, maka kita bisa panggil atau datangin orang tuanya. Bagusnya dipanggil sih ya, dipanggil ayah bundanya, diundang saja ke sekolah gitu ya. Ini dibilang aja ini adalah undangan apa ya istilahnya rutin lah gitu biar nggak mencurigakan anaknya kenapa sih anak kok aku dipanggil orang tuanya gitu tapi ini sebagai undangan untuk rutin biasa aja gitu nah sehingga nanti disampaikan ke orang tuanya ini begini-begini putranya tapi nanti jangan dimarahi dulu misalnya gitu ya. Tenang menyikapinya. Jadi apa yang harus saya Bunda lakukan adalah memberikan kurikulum sex education di rumah ya, terbuka untuk bicara masalah ini. Jadi seperti itu Bu. Jadi orang tuanya juga diberikan peran untuk memberikan sex education di rumah. Nah, nanti yang di sekolah kita yang kemudian menjadi teman diskusi dan mengarahkan dia perkara pendidikan seksual ini. Ya, biasanya anak-anak seperti ini memang di rumah ini ya, kemungkinan, orang tuanya agak susah untuk diskusi tentang sex education, atau mungkin orang tuanya memang, tidak memberikan contoh-contoh yang baik gitu ya, bisa jadi. Maka kita perlu tahu bagaimana kondisi orang tuanya. Sehingga kalau kita sudah punya data tentang orang tuanya ya, akan lebih lengkap dan berhati-hati dalam men-treatment Ananda. Intinya ini hal yang, normal terjadi ya, Bunda ya, di sekolah SD sampai kelas 6 itu sangat normal dan tentu saja ya, eee, meskipun normal ini bukan hal yang kemudian bisa dibenarkan ya perilaku-perilakunya. Nah, caranya tadi, kita dekati perlahan gitu ya. Walaupun nanti boleh ada guru yang memang dia perannya disiplin, ketika Ananda itu menunjukkan ekspresi-ekspresi atau bentuk-bentuk perilaku yang mengarah ke sana, guru itu yang memberikan, panggilan, kemudian punishment-nya, tetap punishment-nya, apa namanya, sikap tegas sekolah terhadap perilaku-perilaku yang tidak dibenarkan itu tetap kita berikan. Kenapa? Agar jadi pelajaran untuk anak tersebut dan teman-temannya yang lain juga melihat. Jadi pentingnya punishment itu membentuk perilaku. Nah, tapi ada guru yang lainnya memang dia berusaha menjadi teman gitu, diskusi. Sehingga ketika dia di-punishment, anak itu bisa cerita ke guru ini gitu ya. Nah, seperti itu. Istilahnya ada yang jadi bukan sisi galak sih, bukan galak, ya dia guru itu penegak aturan gitu, dan memang itu porsinya. Nah, ada guru yang kemudian mau memahami dia. Jadi seperti itu perannya. Nah, ini insya Allah akan lebih mudah mengarahkan Ananda. Sebenarnya bisa jalan pintas langsung dilarang-larang, tapi
anak-anak itu kan akhirnya punya cara-cara lain gitu ya untuk melakukan aksi-aksinya. Apalagi sekarang tuh generasi alfa cerdik, cerdik gitu ya, pinter-pinter mereka. Nah, alangkah baiknya kalau kita bisa masuk ke circle-nya dia, kemudian dia terbuka sama kita. Ini insya Allah jauh lebih efektif. Kemudian berikutnya, Assalamualaikum Kak Yogi, bagaimana caranya memberi jawaban jika anak laki-laki saya sudah mimpi basah? Berhubung saat ini sudah umur 9 tahun, terima kasih. Bagaimana cara memberikan jawaban? Iya, memberikan jawaban maksudnya kalau dia bertanya gitu ya. Iya, pertama Bunda, kalau memang kita masih asing atau tabu mengenai hal ini, maka Bunda bisa beli buku tentang masa-masa balik. Kemudian bisa belajar bareng. Nah, ini jauh lebih aman. Ya, kalau kita merasa kita kurang smooth menjelaskannya atau kurang berkapasitas, kita baca buku itu bareng lalu kita jelaskan ke dia. Nah, ini yang dilakukan juga oleh sebagian orang tua di luar sana untuk lebih mudah menjelaskan tentang perkara ini, perkara masa-masa balik ya. Ada 4 poin tadi ya, perkara balik yang harus kita jelaskan ke anak-anak. Mulai dari kondisinya, kondisi biologisnya, fikihnya ya dan sebagainya tadi ya. Mungkin nanti bisa dibuka lagi slide-nya. Nanti kita bagikan slide-nya insya Allah ya Bunda ya. Jadi intinya tetap kita ambil treatment. Nah, treatmentnya tadi beli buku, kita diskusi bareng. Ini jauh lebih nyaman bagi anak-anak. Anak-anak nggak merasa dia disidang atau bahkan mungkin anak-anak bisa mendapatkan jawaban yang jauh lebih kompleks dan luas karena belajar bareng sama uminya atau sama abinya. Kalau dia laki-laki lebih cocok sama abinya. Kalau dia perempuan lebih cocok ya sama uminya, tapi kan nggak mimpi basah ya Pak. Maksudnya perempuan tuh mimpi basahnya nggak kayak laki-laki gitu ya. Nah, yang paling sering ditandai kan laki-laki ya gitu. Intinya lebih cocok. Tapi kalau abinya nggak sempet ya udah sama uminya akhirnya. Gitu nggih, Bunda nggih. Itu yang paling mudah caranya seperti itu. Kemudian Assalamualaikum Kak Yogi, izin bertanya, mulai usia berapa anak diberi pengetahuan tentang balik? Seperti tanda-tanda dan yang lainnya. Biasanya di usia 7 tahun, 8 tahun udah boleh. Beli bukunya aja nggak apa-apa. Kak Yogi sih nggak punya bukunya ya, atau nggak nulis bukunya. Tapi banyak penulis di luar sana. Nah itu bisa. Paling enak tuh belajar bareng sebenarnya ya Bunda. Daripada kita diskusi. Sebenarnya diskusi bisa sih sebelum tidur, lagi di jalan, atau lagi main bareng bisa diskusi. Atau lagi masak bareng, atau lagi ngerjain sesuatu bareng bisa. Tapi kalau mau pakai buku ini memang cara yang paling mudah pakai buku ini. Jadi baca bareng, diskusi bareng gitu. Di bawah 10 tahun tuh enak banget ngajarin anak-anak. Ya, ya kalau dibiasakan dari kecil tuh insya Allah anak-anak terbuka perkara seksual ini. Dan bahkan nanti perkara dia suka-suka sama lawan jenis itu akan terbuka sekali. Orang tua jadi nyaman kalau seperti ini, jadi aman. Yang jadi masalah tuh anak diem-diem, seolah-olah dia soleh ya, seolah-olah dia baik, tapi di luar sana dia pacaran tiba-tiba ya. Bahkan dia pernah seks, kita nggak pernah tahu loh, ya. Atau di balik kita di belakang kita dia nonton video porno, kita nggak tahu. Jadi lebih enak tuh kalau terbuka, lebih aman ya. Assalamualaikum Kak Yogi, bagaimana cara menerangkan ke anak 5 tahun di sekolahnya? Dia suka membuka dan memperlihatkan penisnya dan meminta juga temannya melakukan hal yang sama. Iya, yang pertama kita sebagai orang tuanya, kalau untuk anak 5 tahun dalam pendidikan moral dan pendidikan perilaku, ini yang paling efektif ya, moral dan perilaku. Kenapa? Ya, karena untuk pendidikan kognitif mereka masih ini penjelasan secara ilmu, mereka agak sulit memahaminya. Tapi mereka akan cepat paham tentang bagaimana pembentukan perilaku. Jadi kita pakai aja pendidikan kognitif, behavior, perilaku ya, sama pendidikan moral. Yang pertama, kita jelaskan nih secara agama ini nggak boleh nak, auratmu ini harus dijaga ya nak ya. Masya Allah kita jelaskan itu semua sampai tuntas. Yang kedua, kita bisa ya, ini kan tadi moral sama kognitif tuh, penjelasan agama tuh ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang kedua, Bunda dan Ayah bisa menerapkan punishment dan reward. Jika Ananda di sekolah menunjukkan lagi kelaminnya, maka sudah. Hari ini nggak dapat apa-apa, nggak dapat main HP, nggak dapat es krim, nggak dapat jajan, udah nggak dapat deril, nggak dapat, nggak apa-apa. Ya dia cuma makan aja nasi sama lauk. Abinya, oh makan es krim depan dia nggak apa-apa lah. Ya Abi hari ini udah sesuai ini.
kesepakatan, Abi udah apa namanya sholatnya udah bagus, gini-gini ya semuanya udah sesuai. Udah Abi dapat boleh makan es krim. Nggak apa-apa, anak lihat Abinya makan es krim, dia nggak dapat nggak apa-apa. Ya jangan dikira wah kasihan dia nanti. Enggak kasihan. Ya karena ini ngajarin dia konsekuensi, ngajarin dia bagaimana pola lingkungan. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau Ananda hari ini di sekolah, dia nggak menunjukkan penisnya, kita hargai, Masya Allah ya, dipuji, dikasih hadiah ya, mau beli es krim apa. Ini akan lebih konkret, dia akan lebih cepat perilakunya terbentuk. Ya, selain tadi penjelasan diberikan, coba pendekatan perilaku yang digencarkan gitu ya, dikasih reward dan punishment, disepakati bersama, besok dibuktikan. Kalau dia melanggar, udah tinggal punishment dibatasi semua kenikmatannya, dicabut semua kenikmatannya hari itu. Nangis nggak apa-apa nangis. Nangisnya lama, nggak apa-apa nangisnya lama, ditemenin aja nangisnya. Udah capek nak, udah sini peluk bunda ya. Minum dulu yuk. Maafin bunda ya, tapi kan memang kakak ini tadi nggak sesuai kesepakatannya ya. Malah menunjukkan alat kelaminnya tadi di sekolah. Kan udah sepakat nggak boleh. Gimana? Besok kita ini ya, coba lagi ya, gitu. Nah, ini benar kalau seperti ini. Insya Allah, dia akan cepat paham. Jadi anak-anak di bawah 6 tahun, dia akan membentuk perilaku itu berdasarkan bagaimana lingkungan merespon dia. Kalau responnya negatif, perilaku itu ditinggalkan. Tapi kalau responnya positif, perilaku itu dilakukan. Kenapa dia terus melakukan? Karena mungkin di sekolah dapat respon positif. Teman-temannya, ye, atau ketawa-ketawa, "Hahaha," gitu loh. Jadi dikiranya seneng gitu loh. Makanya dia ulangi lagi perilakunya, dia ulangi lagi gitu loh. Nah, dan Bunda bisa kerjasama sama gurunya di sekolah untuk kemudian membatasi ini gitu ya. Jadi nggak boleh gitu ya. Nah, gurunya juga bisa menghukum dia. Misalnya hukumannya dia eh, apa namanya dia di time out ya atau duduknya di belakang ini boleh. Jadi ya itu memang perkara yang buruk ya. Kami sangat ini ya ayah bunda sangat mewanti-wanti perilaku menyimpang anak-anak di bawah usia 6 tahun yang terjadi di sekolah. Kenapa? Karena kalau ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak kita, dampaknya sangat luas. Kenapa sangat luas? Itu akan berdampak pada teman-temannya loh. Dan itu sangat merugikan. Kita nggak sedang bicara masalah personal, kita sedang bicara masalah perkembangan. Ketika anak kita bermasalah di lingkungan, dia suka mukul, suka ngerebut mainan temannya, dan kita santai aja merespon itu, mohon maaf. Ya, kayak Yogi bilang aja ya, ini anak kita troublemaker. Dan dia bisa membuat orang lain trauma atau bahkan membuat anak orang lain tidak berkembang sebagaimana mestinya tumbuh kembangnya. Karena anak-anak di usia 4 sampai dengan 6 tahun atau 3 sampai 6 tahun ini fase inisiatif dan dia fase mulai mengenal lingkungan sosial yang awal. Maka tugas perkembangan di usia ini adalah bagaimana anak-anak itu dia punya rasa percaya diri untuk mengembangkan kemampuan sosialnya. Kalau ternyata kok ketemu anak yang nakal, yang suka memukul, suka merebut atau yang tadi ya mengalami penyimpangan-penyimpangan seperti ini akan membuat dia trauma. Dan ini akan seolah-olah mematikan inisiatif dia, mematikan motivasi dia, terutama sosial. Ini bahaya. Maka kita sebagai orang tua harus tindak cepat untuk kalau melihat anak-anak yang seperti ini. Jangan santai. Banyak ini kasusnya orang tua santai, dilapori gurunya santai. Loh, anaknya merugikan lingkungan loh. Ya. Bila perlu ditarik dulu nggak apa-apa. Sampai anak ini tenang. Dia bisa beradaptasi baru dikasih ke sekolah lagi. Dampaknya kedoliman ke orang lain. Dolim, berbuat dolim ini kita sebagai orang tua. Karena merugikan anak-anak orang lain. Sekarang posisinya dibalik. Kalau anak kita yang dirugikan orang lain gimana rasanya? Kan sama, berat kan? Nah, jadi maka orang tua harus fast respon untuk masalah ini. Misalnya anaknya suka memukul, suka merebut, suka merugikan anak lain, harus fast respon. Jangan late respon. Ini masih mudah dirubah di usia ini, ya. Kalau dibiarkan maka akan berkembang. Nah, untuk masalah yang seksual juga sama, fast respon juga ya. Karena mungkin sedikit banyak nanti akan mempengaruhi teman-temannya. Ayo, semoga Allah mudahkan ya Bunda ya. Barakallahu fikum. Nah, kalau untuk masalah seksual lebih ringan sebenarnya. Lebih ringan dalam arti nggak seberat tadi ya kekerasan ya. Nah, kalau lebih ringan ini yang penting dia nggak merugikan, nggak melecehkan orang lain, ini masih lebih ringan. Ya, misalnya eksibisionisme kan ini kan cuman menunjukkan dirinya kan, ini lebih ringan. Jadi insya Allah dengan pendidikan behavior tadi, reward punishment ini akan lebih mudah. Yang penting bunda dan ayah konsisten.
dievaluasi terus setiap harinya. Baik, kemudian berikutnya, Bismillah, bagaimana jika orang tua belum bisa memfasilitasi anak-anak untuk mempunyai kamar sendiri? Apakah akan berpengaruh pada kebutuhan seksualnya? Tadi, kalau kamarnya harus bareng, kasurnya yang dipisah, Bunda. Kasurnya yang dipisah. Kalau ternyata masih belum bisa memisah kasurnya karena keterbatasan, berarti tetap sekasur atau seruangan, misalnya tidurnya di bawah gitu kan, nggak pakai dipan gitu misalnya, tapi selimutnya yang dipisah. Nah, itu yang paling paling ringan itu, selimutnya dipisah. Meskipun sekasur. Seperti itu ya, semoga Allah mudahkan. Nah, jadi kalau tetap dicampur seselimut, ya ini akan berpengaruh pada kondisi seksual yang menyimpang gitu. Karena yang diwanti-wanti kan nggak boleh seselimut ya. Ya, semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum Kak Yogi, bagaimana menyikapi sikap anak 7 tahun yang mulai tertarik dengan lawan jenis? Santai menyikapinya. Santai gimana Kak? Jangan panik, jangan menunjukkan respon yang berlebihan, jangan kemudian menunjukkan marah yang berlebihan ya. Tenang ya, dengarkan dia, kemudian ajak dia bercanda, kemudian arahkan pelan-pelan ya, arahkan pelan-pelan. Kalau langsung digas, di-cut, nanti mereka jadi takut, lari mereka. Besoknya nggak mau cerita lagi, seolah-olah nggak pacaran, tapi di balik kita, di belakang kita pacaran dia nanti. Nah, jadi pelan-pelan. Jadi ini ya orang tua yang mau mencoba mendengarkan, lalu memberikan alternatif. Kemudian kalau 7 tahun itu sebenarnya bukan fasenya dia suka lawan jenis. Kenapa Kak? Karena di usia 6 sampai dengan 12 tahun, energi seksual mereka itu laten, tersembunyi. Beda sama sebelumnya palik ya. Palik itu kan muncul dia. Kalau yang di usia 6 tahun ke atas nanti dia tersembunyi. Itu akan terakumulasi dalam kegiatan. Sehingga anak-anak di usia ini kalau pengen dia nggak tertarik sama lawan jenisnya, maka coba Bunda alihkan dengan kegiatan fisik motorik yang banyak ya, kegiatan akademis yang banyak, ini bisa mengurai. Maka anak-anak yang biasanya tertarik pada lawan jenis, biasanya aktivitas motorik sensoriknya sangat kurang. Jadi dia jadi mudah tertarik sama lawan jenisnya. Gitu. Nah ini em, harusnya gitu, dia nggak tertarik. Nanti mulai tertarik itu di atas usia 12 tahun biasanya, atau mulai muncul di usia 10 tahun. Nah harusnya enggak dia. Ya, Kak ini kan gara-gara tontonan, bisa jadi karena tontonan, karena kebiasaan, karena cie-cie dari temennya gitu ya. Tapi kalau dia punya aktivitas yang tadi bisa mengurai energinya, karena energi seksualnya laten, makanya nggak muncul harusnya. Maka di usia ini, di 6 sampai 12 tahun, tugas perkembangan mereka ya tadi, punya kompetensi, punya berbagai macam kegiatan, baik itu yang sifatnya motorik atau akademik. Ini akan sangat membantu mereka. Semoga Allah mudahkan. Insya Allah ya. Maaf untuk apa namanya, ustadzah yang MC atau moderator, apakah ini sampai jam berapa? Iya, Masih Kak, masih bisa satu pertanyaan lagi, Kak? masih bisa ya? Ya, insya Alhamdulillah. Allah. Baik, kalau masih bisa ini soalnya masih ada cukup banyak. Baik. Kemudian berikutnya, Bismillah izin bertanya Kak Yogi, bagaimana menyelesaikan kiat untuk fatherless untuk anak yang broken home diasuh dengan kakek neneknya atau untuk ayah yang workaholic karena tuntutan kebutuhan? Ya, jawabannya ini, diasuh oleh kakeknya. Ya, kakeknya dominan. Karena beberapa kasus yang pernah kami tangani itu akhirnya dihandle sama kakeknya, ini Masya Allah, tercukupi dan terpenuhi. Meskipun kakek ini punya berbagai macam mungkin kekurangan, keterbatasan, kita maklumi lah. Nah, tapi di sisi lain terpenuhi dia kebutuhannya. Sambil kita bilang kakeknya, "Kek, kalau seperti ini jangan diizinin ya. Kalau seperti ini kakek tegas aja ya, disiplin aja ya," gitu. Jadi kita kasih saran-saran untuk kakeknya. Nah, bisa dengan kakek neneknya, kakeknya untuk fatherless ya, atau bisa dengan pamannya yang mungkin datangnya sepekan cuma 2 kali gitu ya, bisa. Atau bisa juga dengan tetangga. Misalnya di lingkungan tuh ada nih, kita kenal sama tetangga ibu-ibu ya, yang dia tuh baik banget. Nah, mungkin dia juga udah ngaji juga sama kita, satu pengajian. Kita bisa minta tolong, ya. Mungkin juga dia punya anak yang seumuran sama anak kita, atau kalaupun enggak pun nggak apa-apa. Misalnya kalau dia mau ke masjid, kalau apa di hari weekend, pas apa kegiatan lingkungan, bapak ini orangnya aktif gitu maksudnya. Jangan yang nggak aktif, ya. Yang aktif ya, suka ke masjid, orangnya suka kegiatan. Ini anak kita suruh ikut. Itu bisa juga. Jadi kalau nggak ke kakek, ke paman gitu ya, ke tetangga.
Nah, biasanya ada loh tetangga-tetangga tuh yang memang sebenarnya dia pengen bantu, tapi karena kita yang kemudian menutup, jadi dia sungkan mau bantu. Nah, kalau kita kenal sama istrinya, jadi lebih enak. Kita minta bantuan, kalaupun mau ya silakan, kalau enggak nggak apa-apa gitu. Nah, ternyata mungkin dia ternyata mau bantu, ya, gayung bersambut kan, ya udah, anak kita biar sama bapak tersebut. Kebetulan juga mungkin anaknya juga seumuran. Bahkan kami pernah punya punya apa namanya klien juga, jadi dia udah nggak punya ayah gitu ya. Nah, ini ada tetangga yang memang, wah, bapak ini baik sekali gitu, karena anaknya seumuran juga. Sampai bapak ini tuh mendatangkan pelatih bola gitu. Kalau weekend itu didatangkan pelatih bola untuk ngelatih anaknya sama anaknya ini. Oh, Masya Allah, ya. Nah, ada juga kemarin waktu acara Mufcam juga gitu ya, ada bapak-bapak yang dia, sampai bawa anak tetangganya gitu, laki-laki. Ya biar ikut Mufcam ya, daurah keluarga itu ya. Jadi bareng gitu, Masya Allah ya. Nah ini, tetangga juga bisa ternyata. Atau opsi yang keempat, berarti opsi yang keempat, kita bisa ini ya, ceritakan figur-figur laki-laki yang ideal ya, kisah-kisah nabi, sahabat ya, para ulama yang memang, sisi-sisi masculinity-nya gede gitu, sisi-sisi masculinity-nya besar, yang bisa jadi contoh buat anak-anak kita. Ini rutin tapi, Masya Allah ya. Nah, mungkin itu, kalau memang ada, fatherless. Masya Allah masih banyak pertanyaannya, tapi qadarullah, nampaknya sudah sangat larut ya, jam 21.21. Wah, Masya Allah ya. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Intinya kalau kita simpulkan, ayah dan bunda sekalian, maka pendidikan tentang seksual ini menjadi hal yang penting. Dia ini kebutuhan dasar manusia, sehingga cara kita untuk menyikapinya harus serius dan kalau bisa di rumah kita buat kurikulumnya. Ya, karena memang ini penting. Lalu dampaknya kalau kita mengabaikan, dampaknya nggak ringan. Banyak berbagai macam kondisi-kondisi buruk ya, anak kita bisa jadi korban pelecehan, korban perilaku menyimpang seksual ya, anak kita, justru orientasi seksualnya menyimpang dan sebagainya. Nah ini, masalah. Sehingga, sebagai orang tua yang tugasnya adalah merawat, mendidik, ya, membersamai mereka, maka orang tua juga harus mau dan mampu, mendidik mereka perkara seksualitas ini. Karena ini bagian penting dari manusia yang memang harus mendapatkan perhatian. Demikian, mohon maaf dalam penyampaian mungkin banyak kurangnya atau hal yang kurang berkenan, atau hal-hal yang kurang bisa dipahami mohon dimaafkan. Adapun kelebihan dan baiknya datangnya dari Allah dan mudah-mudahan kita bisa, mengamalkannya.